A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mabad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Semoga antum semua selalu diberikan kemudahan dalam setiap melakukan aktivitasnya, ya. Dan apabila saat ini ada teman-teman yang mendengarkan video saya ini yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna insyaallah ta'ala. Mumpung ini bulan Ramadan segera berakhir, maka perbanyaklah doa dan mohonlah hidayah kepada Allah agar diistiqomahkan dalam berdoa, karena doa itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian saat ini yang masih terlilit hutang, Allah mudahkan selesai utangnya berapapun jumlahnya. Kemudian saat ini yang Allah sedang uji dengan keluarganya, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang penuh dengan ketenangan, yang apabila saat ini Allah uji dengan pekerjaannya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalahnya, dan semoga Allah bantu dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan mengangkat tema judulnya syarat menjadi peruqyah dan resikonya. Sebelum saya membahas panjang lebar, perlu teman-teman ketahui bahwa di setiap pekerjaan apapun itu pasti ada risikonya. Pasti ada di masa di mana kita tidak menyukainya. Dimanapun teman-teman berada, pekerjaan apapun itu, pendakwah, kerja di kantor, pedagang, bahkan yang bercocok tanam, ya, di ladang, di sawah, pasti ada masa di mana mereka gagal panen. Begitu pula ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi peruqyah. Nah, kemudian yang pertama saya bahas apa syarat untuk menjadi peruqyah. Yang pertama adalah bagus akidah dan pemahaman agamanya. Ya, contoh, ketika ditanya Allah di mana, kita cukup jawab mengikuti apa yang memang Allah sudah kabarkan. Ar-Rahman alal arsyistawa. Sudah selesai. Kita cukup mengimani, karena ada beberapa ayat yang kita tidak boleh cerna dengan akal kita. Nah, ini akidah. Cukup. Makanya ketika kita berdoa, tangan kita menghadap ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Sudah selesai. Jadi tidak perlu berpikir jauh kemana-mana. Contoh misal saya, ada orang telepon saya, ya, dia nanya kepada saya, kamu di mana? Tentunya saya yang lebih tahu diri saya di mana saya. Begitu juga dengan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala al-jabbar, yang maha mengetahui di mana dia. Jadi kita tidak perlu menafsir-nafsirkan yang justru itu membuat pikiran kita tambah kacau. Pikirkanlah sesuatu yang memang itu bermanfaat. Karena tidak perlu semuanya kita tahu. Karena ilmu kita sangat sedikit. Ya, cukup perbaiki diri dan insya Allah ke depannya Allah mudahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, salat 5 waktu, ya, berusaha untuk ke masjid, ya, jika tidak ada udzur syar'i maka berusaha untuk ke masjid. Kemudian amalkan salat sunnah, ya, salat duha, ya, salat tahajud, ya, khususnya sekarang masih bulan Ramadan, salat tarawih berjamaah, ya,
Itu. Lalu yang ketiga, menjauhkan seluruh perbuatan yang haram yang sudah dicap oleh syariat Islam. Artinya dicap seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba halal. Anda sebagai peruqyah harus mencari tahu kenapa dia bisa disebut riba. Apa definisi riba? Nah, itu yang harus teman-teman ketahui, karena ini haram. Allah yang mengharamkan langsung. Berarti kita harus mencari tahu kenapa riba itu bisa haram. Ini pentingnya kita terus belajar, ya. Allah mudahkan kita, ya, untuk diberikan selalu ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian cara bermuamalahnya harus syar'i, ya. Jadi ruqyah syar'iyah bukan hanya ruqyah syar'iyahnya saja yang harus syar'i, bermuamalahnya kita juga harus syar'i. Contoh, ketika ada pasien, ya, lawan jenis kita chatting, ya, kita tidak perlu menjawab atau menanyakan hal-hal yang di luar dari apa yang dia tanyakan, karena ini syaitan, ya, akan memainkan jari-jarinya, akan memainkan hati-hatinya. Maka dari itu waspada. Tipu daya syaitan yang paling besar adalah wanita, ya, hati-hati, ya, karena betapa banyak, ya, peruqyah, ya, yang salah menjadikan orientasinya sebagai peruqyah, maka habislah dia dimakan oleh syaitan, dihancurkan oleh syaitan, perlahan tapi pasti. Banyak peruqyah yang gagal karena salah menjadikan tujuan dia meruqyah itu, niatnya salah, ya. Banyak yang gagal, stuck, tidak mau lanjut menjadi peruqyah. Padahal di dalam syariat Islam sebaik-baik pekerjaan adalah pendakwah. Lihat, pendakwah, bukan direktur bank, bukan manajer di sebuah perusahaan. Karena apa? Pendakwah ini menebarkan agama Allah, menyampaikan yang hak. Apalagi peruqyah, Masya Allah, tabarakallah, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak sayang kepada kita kalau memang tujuan kita Allah? Pasti Allah jaga kita. Syirik adalah sumber malapetaka di semua negeri dimanapun itu. Dan kita peruqyah, kalau niat kita bagus, maka Allah akan bantu. Karena ketika kita meruqyah bukan andalan sebagai diri kita ini merasa lebih hebat. Ruqyah itu doa, dan doa kita hanya bisa panjatkan kepada Allah. Allah yang mampu merealisasikan apapun permintaan kita, bukan peruqyah itu sendiri. Jangan salah niat. Jangan ketika Anda meruqyah kemudian jinnya keluar, syaitannya keluar, Anda bangga. Jangan. Hati-hati dengan niat. Semuanya kembalikan kepada Allah Ar-Rahman, ya. Kemudian sering membaca Al-Quran. Ketika ada waktu kosong, baca Al-Quran, berzikir, ya. Jangan pernah putus wudunya. Ini syarat, ya, yang harus betul-betul dipegang ketika Anda memutuskan menjadi peruqyah. Kemudian ingat, kalau Allah bukan menjadi tujuan Anda, maka resikonya akan sangat besar. Contoh, ya, ada orang yang salah menjadikan tujuannya sebagai peruqyah. Walhasil apa? Keluarganya diganggu, anaknya diganggu, ya, dibikin sakit, dibikin bingung, dibikin peruqyahnya putus asa. Karena dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, merasa dirinya lebih alim dari orang lain. Sifat yang merasa inilah yang diwariskan oleh iblis laknatullah alaih. Yang ketika Anda itu miliki, maka hancurlah Anda. Tidak pun Anda menjadi peruqyah, maka hancurlah Anda. Menjadi bulan-bulanan setan, akan dijerumuskan ke jalan yang penuh dengan kehancuran. Kemudian, mohon maaf, tidak mendengarkan musik, ya, karena itu adalah perbuatan yang sia-sia, tidak ada nilai pahala di dalamnya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengarkan, diam, tenang, agar kalian diberi rahmat. Berarti Al-Qur'an, peruqyah itu harus mendengarkan setiap hari Al-Qur'an, bukan musik. Kalau ada peruqyah yang hobi mendengarkan musik tapi dia tetap meruqyah, dan dia meruqyah syaitannya memohon ampun, jangan-jangan ini tipu daya. Jangan-jangan yang membantu dia bukan Allah, tapi syaitan. Dari mana Anda tahu? Anda meruqyah, jinnya keluar, syaitannya keluar, syaitannya kesakitan, syaitannya tersiksa. Itu disebabkan karena Anda, karena hubungan baik Anda kepada Allah. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi itu tipu daya syaitan. Syaitannya sedang berpura-pura, bersandiwara, agar Anda tetap dalam maksiat Anda. Ini yang harus dijaga. Dan jangan masuk mall, ya, kecuali dengan dalam keadaan terpaksa. Ada udzur syar'i, ada yang dicari sana. Itu pun ketika ada sesuatu yang Anda butuhkan di sana, maka keluar segera. Karena itu tempat dilaknat, sebagaimana pasar tempat yang dilaknat oleh Allah. Bahaya, banyak penipuan di sana. Anda jangan masuk ke sana. Ya, kemudian perbanyak duduk di masjid, ya. Berzikir di sana. Tenangkan diri Anda di sana. Yakinkan diri Anda. Berikan asupan kepada diri Anda. Sejatinya kita ini hanya mengulang-ulang saja. Hari ini subuh kita bangun, berzikir, baca Quran. Tidak lama setelah itu sholat duha habis, sholat duha zuhur, baca sebentar, baca Quran, melakukan aktivitas, pekerjaan apapun itu. Tidak lama asar kita duduk zikir sore tidak lama setelah itu maghrib, ya, buka puasa, makan sedikit, kemudian isya, taraweh, tidur, subuh lagi. Dan seperti itulah kehidupan kita sebenarnya. Lalu apa yang kita cari? Makanya ketika manusia itu meninggal dunia, maka akan mengalir yang tiga ini. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah Quran, sedekah infak untuk pembangunan masjid. Ketika Al-Quran Anda dibaca oleh santri tahfiz, begitu Anda meninggal, maka Masya Allah, pahala itu akan terus mengalir kepada Anda. Yang kedua, ini ilmu yang bermanfaat kita sampaikan. Wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolong kalian dalam kebaikan. Wa taqwa, dan ketakwaan. Karena ketika Anda mati, apa yang Anda sampaikan dilakukan oleh orang yang Anda sampaikan kebenaran itu, maka Anda akan berpahala. Ya, seperti guru ngaji, ya, peruqyah yang memang ibu mohon maaf, ini foto tidak boleh di dinding. Karena apa? Malaikat rahmat tidak masuk rumah ibu, pasti jauh dari ketenangan ketika ada foto-foto menempel, karena malaikat rahmat tidak masuk. Ini hadis Nabi, sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Ya, kemudian ibu, ini haram, mohon maaf, ini haram, nggak boleh dalam Islam. Ibu ingin mencari ketenangan dalam hidup ini, maka jauhkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh agama. Selesai sudah. Hidup bukan cari kaya raya, bukan cari kemewahan. Hidup ini kita musafir. Apa yang kita miliki semua ini hanya fasilitas, hak guna pakai, bukan hak memiliki. Ya, kemudian doa anak yang soleh dan soleha. Ketika kita mati, mereka mendoakan kita, bersedekah atas nama kita. Ketika kita mati, kita belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, mereka badal haji kita. Masya Allah, ini yang paling penting. Karena hidup di dunia ini tidak lama. Itu, ya. Kemudian resiko peruqyah itu banyak. Kalau Anda salah niat, orientasi Anda salah, maka Anda tidak akan lama menjadi peruqyah. Bahkan Anda bisa diterpa satu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan maha kuasanya menegur Anda agar Anda kembali dan bertobat kepada Allah, memperbaiki niat Anda. Itu yang paling penting. Kemudian tidak beriktilat, ya. Tidak ngobrol dengan lawan jenis yang tidak penting, ya. Berbicara yang benar. Apabila Anda melakukan muamalahlah dengan yang benar. Jauhkan sifat munafik. Jangan menjadi pendusta, pembohong, dikasih amanah tapi ingkar. Ini harus hati-hati. Ya. Karena hidup ini penuh resiko.
siapapun Anda, apapun profesi Anda, jangan salah niat. Niatkan semua karena Allah. Yakinlah ketika Anda tunduk kepada Allah, semua makhluk di dunia ini akan tunduk kepada Anda. Dan Anda akan dijaga oleh Allah, menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Apapun yang Anda lakukan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan. Terus perbaiki niat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki selalu niat-niat kita agar ikhlas karena Allah, ya, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat dunia, khususnya akhirat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita selalu ilmu yang bermanfaat, terus menambah ilmu, karena ilmu itu cahaya, dan dia akan masuk kepada orang-orang yang hatinya bersih, ya, tidak dengan orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan. Hidayah, lagi-lagi hidayah, kita butuh hidayah oleh Allah, butuh taufik dari Allah. Dan semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, karena sejatinya kita ini semua adalah calon mayit yang sedang menunggu antrian masuk ke liang lahatnya. Demikian teman-teman, mungkin jika ada pertanyaan silahkan. Masih banyak lagi yang syarat-syarat yang harus kita penuhi. Seiring waktu berjalan, insyaallah teman-teman jika niatnya lurus, maka Allah akan perbaiki segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.